Shalom, puji Tuhan. Coba pikir betapa besar anugerah Tuhan. Sehari demi sehari Tuhan peliharakan kita. Itu namanya kasih Allah akan kita. Kalau saya membaca Alkitab, ini tebal sekali. Tapi kalau sudah teliti, saya sarankan membaca Kejadian, itu 7 pasal saya. Kejadian 7 pasal. Maka kita akan melihat di situ pola atau model, patron. Di situ kita melihat ada kasih Allah yang luar biasa. Saya bicara tentang kasih dan pengampunan. Jadi pertama kita melihat model kasih Allah. Next. Tapi kita melihat juga pola model itu ada disiplin. Seperti orang tua mengasihi tapi mendisiplin. Di dalam disiplin itu kita melihat ada pahala, upah, berkat. Tapi ada juga hukuman, punishment. Kita orang tua kadang-kadang telinga diselentik, jewer, itu ada hukuman. Itu kalau kita baca Perjanjian Lama 7 pasal. Dan kalau kita baca Injil 2 saja. Injil Lukas dan Injil Yohanes. Maka kita melihat sudah sekalian, pola itu berubah. Kasih, Perjanjian Baru itu ada disiplin, tapi ujungnya ada pengampunan. Pengampunan itu bukan usaha kita. Kebaikan Allah yang mutlak. Jadi pola inilah yang kita mesti lihat di dalam firman Tuhan. Kasih disiplin itu dilakukan dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, kasih disiplin, ada pengampunan. Bahkan pengampunan yang luar biasa yang disebut anugerah atau kasih karunia. Sekarang saya mulai dengan model next, kasih Allah. Ini yang pertama kita lihat. Allah menciptakan manusia dan ditempatkannya manusia itu di tempat yang nyaman sekali, yaitu Taman Eden. Taman Eden itu kalau dalam Al-Quran disebut Taman Firdaus. Taman yang bagus sekali, indah, nikmat, enggak ada dosa di situ. Inilah menunjukkan kasih Allah. Allah menciptakan manusia, ditempatkannya di Taman Eden. Ayatnya kita lihat. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Asal saudara menyadari bahwa mula-mula dunia itu, pusat dunia itu ada di antara sungai Tigris dan Efrat. Kalau saudara tahu itu, itulah daerah Irak. Dari sana pula nanti kita melihat Abraham itu adalah orang-orang Irak. Pusat dunia itu ada di Irak. Orang paling busuk, paling jahat di situ, tapi kebaikan Allah dinyatakan di situ. Supaya kita mengerti
di tengah-tengah kejahatan dunia, kebusukan dunia, maka kasih Allah itu melimpah-limpah. Nah, selanjutnya pada ayat-ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwa Tuhan itu membuat pohon-pohon buah untuk manusia hidup, ya. Di situ manusia nggak perlu kerja, nyaman sekali, segala macam, tinggal mengambil saja. Dan di dalam taman itu ditaruh juga pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Maksudnya supaya manusia itu bisa berhikmat, berakal budi, dan juga supaya bisa mengalami hidup kekal. Tidak disebutkan bahwa hidup kekal itu di surga, di tempat Allah. Tapi di surga di tempat kekal. Nah, ini orang berpikir biasanya surga itu di sana. Padahal Tuhan bilang nanti turun dari langit, langit baru, bumi baru. Ya, di tempat di bumi yang mulia. Di sanalah gambaran daripada Taman Eden yang penuh dengan pohon-pohon itu. Dalam ayat 10-14, Tuhan berikan sungai-sungai. Saudara tahu manusia tanpa air nggak ada kehidupan. Karena itu diberikan sungai. Nomor 1 sungai Pison. Ya, kalau cara buka di Google nanti lihat peta di mana. Itu semua daerah Irak. Supaya sadar ISIS itu sudah sekarang pusat kejahatan dari dulu. Tapi juga di sanalah pusat keindahan. Di mana dosa bertambah-tambah, disitulah kasih Allah berlimpah-limpah. Kalau saudara punya anak baik-baik, udah nggak pusing. Tapi ada anak yang jahat, yang nakal, pusing orang tuanya karena kasihnya ingin diberikan berlimpah-limpah. Demikian Allah membuat kita. Di situ ada daerah namanya Hawila, tempat emas bedola, emas yang paling bagus. Di sana juga tempat batu krisopas. Batu krisopas, permata-permata yang indah bermacam-macam, saudara sekalian. Mengingatkan saya tentang pakaian imam besar yang diberikan 12 batu permata. Ya. Kemudian selain itu, saudara sekalian, diberikan damar bedola. Di situ disebut, disitulah ada damar bedola. Damar itu sudah sekalian bagaikan ukupan. Kalau orang zaman dulu menyembah Allah, imam-imam itu mesti pakai dupa, ukupan, asapnya yang naik. Jadi saudara sekalian, itu saya lihat Tuhan persiapkan supaya kita itu ada hubungan antara Allah dan manusia. Imam-imam melayani, lalu kemudian disiapkan rempah-rempah di mana untuk kita bisa hidup berhubungan dengan Allah secara baik. Semua itu disiapkan Tuhan. Ajaib. Ayat 15 dikatakan bahwa manusia itu kewajibannya adalah mengusahakan tanah. Jadi mengusahakan tanah itu bukanlah kutuk Allah. Enggak. Sejak semula. Tugasnya 2, mengusahakan, 2, memelihara taman itu. Saya lihat dalam kitab Kejadian itu, kalau orang menanam itu ya 7 tahun, tahun yang ke-7 mesti berhenti menanam. Supaya tanam itu kembali kesuburannya.
Kemudian 70 kali 7 tahun, ya, itu 49 tahun. Juga tahun ke-50 itu mesti tidak boleh ditanam. Manusia sekarang, bukannya menanami lalu memelihara, menanami lalu mengeksploatir habis-habisan, mengambil keuntungan habis-habisan dari tanah itu, dikasih pupuk tanpa banyak orang menyadari dari pupuk itu sudah manusia banyak yang sakit kanker, segala macam penyakit datang karena hawa nafsu manusia. Tidak dipelihara, cuma ditanami untuk diambil. Lalu gunung-gunung digunduli. Disitulah saudara sekalian, air tidak bisa ditampung oleh akar pohon. Jadi air banjir bandang di mana-mana. Manusia itu terlalu serakah. Dan itu sebabnya saudara, kita harus memelihara tanam-tanaman. Kalau saudara pergi ke rumah saya harap jemaat bisa meniru itu. Semua sekeliling tanam-tanaman. Ya. Kemudian pot-potnya lebih dari 100. Itu sebenarnya ada pernapasan. Dari tanam-tanaman itu mengeluarkan apa yang disebut O2. O2 itu napas, buat kita bernapas. Itu semua diberi oleh tatangkalan itu. Sebaliknya manusia itu mengeluarkan CO2. CO itu hasil pembakaran dalam tubuh manusia itu keluar. Dan CO2, jadi kalau sudah menghirup napas, O2 itu dari pohon. Keluar lagi, itu makanannya pohon. Singkatnya, beraknya pohon, makanan manusia. Beraknya manusia, makanan pohon. Enggak percaya, saudara, apa saja yang dibuang, kencing, berak manusia, kasih air sedikit, pupuk, tanamannya subur. Benar, saya dari kecil melihat mama saya nanam begitu. Ya, tanah dibakar, dikasih pupuk, apa? Ya, air seni manusia, campur air. Jadi saudara mesti mengerti kenapa saudara sehat panjang umur. Saya cuma bilang tanam. Tanam. Kenapa kalau saudara pergi ke puncak enak? Kenapa kalau saudara pergi ke gunung-gunung sedap? Saudara habis diberakin sama pohon itu. O2. Terus saudara buang. Itu makanan pohon. Itu sirkulasi udara itu Tuhan yang bikin. Tapi orang tidak mengerti sih. Makanya mulai hari ini, ya, bulan Maret, saya anjurkan gerakan tanam menanam. Jangan biarkan ada tanah kosong, sebab Tuhan bilang, ya, kerjakan. Lalu kemudian pelihara. Jadi bukan hanya memanfaatkan, tapi kita mengusahakan untuk manfaat, lalu kemudian memeliharanya. Saya kalau pikir kayak mama saya dulu dari kecil begitu. Tapi sekarang kita rumahnya kecil. Dulu rumah saya besar sekali, punya kebun, segala macam, warisan engkong. Tapi sekarang rumah kecil, kalau siram kencing di situ, masuk ke kamar. Jadi nggak cocok. Ya. Nah, tapi kita harus jangan lupa mengusahakan demi manfaat.
tapi juga memelihara. Siapa yang tidak memelihara, tidak beruntung hidupnya. Sebab dia melanggar aturan Tuhan. Coba saudara pegang ini ya. Dan lakukan itu. Coba beli pot-pot. Usahakan mulai. Kemudian dalam ayat 16 dan 17, mulai ada disiplin. Kasih harus disertai dengan disiplin. Kasih tanpa disiplin membuat orang manja, ogoan. Itu sebabnya maka saudara sekalian kita harus percaya betul. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu disiplin. Ya. Terus kalau ayat yang berikutnya, kalau disiplin itu tidak dijalani, maka kita ini sudah melawan firman Allah. Ada pohon di tengah taman, yaitu pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Itu tidak boleh dimakan. Ada kasih Allah, tapi ada disiplin. Kalau kau makan, kau akan mati. Sejak awal kita melihat ada kasih, ada disiplin. Siapa yang mau berumah tangga harus pegang hukumnya. Besok kau punya anak, tidak ada kasih. Apalagi kalau tidak ada kasih. Adanya cuma disiplin, cabok. Wah, itu bakalnya jadi penghuni rumah sakit jiwa. Harus seimbang. Demikian Tuhan itu membuat kita ini berbahagia. Tapi yang paling akhir kita baca bagaimana Tuhan membuat manusia berbahagia di Taman Eden itu ayat 24 dan ayat 25. Di situ diberikannya pasangan hidup. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya lihat ada bibi memelihara keponakannya. Begitu keponakannya kawin, si bibi itu marah-marah. Kenapa katanya? Itu perempuan tidak lagi menghormati saya bibinya. Dulu ponakan saya itu hormat sama saya. Bininya juga hormat. Sudah kawin enggak hormat. Dia enggak baca betul. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Apa cuma bibi, paman. Kalau kita menanamkan kasih kepada ponakan kita, jangan menuntut apa-apa. Itu kewajiban. Ya. Karena apa? Mereka harus meninggalkan yang paling dikasihinya, ayah ibunya. Enggak tahu bagaimana kalau sudah kawin, itu sudah sekalian bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini rumus Allah. Jangan mau didahului oleh manusia. Tuh kurang ajar dia. Udah kawin, meninggalkan kita. Ini gara-gara bininya itu. Bukan. Kita mesti mengerti ini rancangan Allah. Menjadi satu daging. 25. Ayat berikutnya dikatakan, mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Sebab belum ada dosa. Belum ada dosa. Telanjang, apa artinya? Keterbukaan. Enggak ada yang disembunyikan. Enggak seperti sekarang. Suami punya uang disembunyikan.
Istri korek-korek, kalau ketemu marah. Enggak ada keterbukaan. Kalau nyumbang orang tua curi-curi duit, marah pula suaminya. Coba terbuka. Aku mau kasih papaku segini ya. Lalu dia istri ada siriknya, ada dengkinya. Kalau kamu kasih segitu, ya aku juga boleh kasih segini dong. Boleh. Sama-sama terbuka. Siapa di sini suami yang kasih sama keluarganya? Istrinya nggak tahu, bertobat dalam nama Yesus. Anda melanggar firman Allah. Siapa yang melarang suaminya menghormati orang tuanya? Kalau pantas, buatlah itu. Tapi nomor 1 bayar kepada Tuhan. Nomor 2 bayar sama orang tua. Tapi juga seimbang antara suami dan istri itu. Sebab mereka itu terbuka satu sama lain. Mereka tidak ada rahasia. Saya tidak ada rahasia. 15 tahun saya mendidik istri saya. Bagaimana memegang uang. Sudah itu saya lepas. 5 tahun pertama banyak masalah. 20 tahun. Tapi sekarang saya tidak pernah pegang uang. Karena dia sudah tahu keseimbangan kasih dan disiplin. Saya malah tidak pusing-pusing ya. Bank juga saya nggak pusing-pusing. Dia punya bank ada 3, saya cuma punya 1. Kenapa kau punya bank 3? Oh, ini bank ini kalau makan ada diskonnya 50%. Jadi gunakan ini buat makan. Waduh. Ya, tapi oke lah. Bank ini kenapa? Mesti ada juga. Ini kalau ngambil uang enak nih. Kenapa? Ada di situ PP katanya. Ya. Ada di situ ya. Jadi langganan enak. Bank ini enak. Ada alasannya. Saya pikir oke lah. Saya fanatik cuma 1, BCA. Itu aja. Tapi itu istri yang sudah dididik, dibimbing. Tadinya membimbingnya, waduh. Belanja juga harus catat dulu. Jadi waktu belajar 5 tahun pertama itu, ngatur belanja sulitnya bukan main. Sebab banyak yang tidak kecatat. Lalu dia marah-marah. Masa naik becak dicatat, beli areng dicatat. Iya dong, akunting begitu, 1 rupiah dicatat. Tapi rupanya perempuan tuh banyak yang tidak bisa tertib sekecil itu. Saya seorang yang perfeksionis. Perfeksionis itu artinya mengharapkan sesuatu itu sempurna. Tapi banyak perempuan mengalir saja. Nggak suka itu disiplin. Ya, saya pikir pembawaan orang masing-masing. Jadi saya kompromi. Untuk belanja saya tidak mau atur. Aku kasih sekian, Pak. Dulu begitu. Misalnya untuk rumah tangga kasih 5 juta. Sekarang kira-kira 10 juta buat pas ke belanja. Lama-lama sekarang terserah. Saya nggak tahu berapa juta. Pegang aja, asal jangan boros ya. Bertahap-tahap. Sebab itu maunya Tuhan sampai kita terbuka satu sama lain. Perpuluhan saya langsung dipotong, store sama
bendahara Kongkong, perpuluhan dia bayar. Ya, karena dia dapat dari saya, bagian saya, diatur. Jadi di rumah itu banyak buku, ada buku diakonia, ada buku perpuluhan pribadi, ada perpuluhan bersama, ada pembelian beras buat amal di belakang gereja sama di sana. Banyak buku yang dibuatnya supaya teratur. Baik kalau sudah datang di rumah saya tanya bukunya apa. Buku diakonia ada, buku anak-anak kecil. Ya, yatim piatu ada di mana? Saya ini menunjang yatim piatu banyak tempat. Besok hari Kamis saya akan Zoom dengan Yayasan Pelayanan Kasih di Pontianak. 10 tahun saya menjadi penasehat dari yayasan itu. Zoom hari Kamis dengan Pontianak. Saya juga membantu di mana tuh? Yohanes di Riau sana. Saya juga membantu lagi beberapa yang lain. Ada bukunya supaya tertib. Keterbukaan suami istri itu harus. Orang yang tidak terbuka suami istri itu tidak jujur. Nomor 1 jujur sama Tuhan. Nomor 2 jujur suami istri. Tapi istri saya nggak bisa kok gini. Dia ajar. Jangan bilang nggak bisa. Nggak pernah dididik. Kalau dia salah sedikit, hampura, ampunilah dia. Bimbing lagi. Sampai jadi sempurna. Ya. Begitu kasih Allah yang saya baca dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 7. 7 pasal saya melihat kasih Allah yang berlimpah-limpah. Tapi Pak turun tadi kasih, kemudian ada disiplin. Disiplin itu terdiri dari 2, upah atau hukuman, pahala atau hukuman. Kalau kau baik menjalankannya, kau akan mendapat berkat, dapat upah, dapat pahala. Tapi kalau tidak, kamu dapat hukuman, punishment, reward or punishment. Pahala atau hukuman, itu disiplin. Pertama saya mau menjelaskan tentang disiplin yang dilakukan Allah kepada keturunan Adam. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 bagian A, di situ kita melihat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini perempuan tukang lihat mata ini, keinginan matanya tajam sekali. Saya ingatkan yang berdosa pertama kali itu bukanlah laki-laki, bukan. Perempuan itu dicatat dalam, kalau saya tidak salah, dalam 1 Petrus, bahwa yang berdosa itu bukan laki-laki, perempuan. Yang lihat itu bukan laki-laki, perempuan. Yang banyak keinginan itu bukan laki-laki, perempuan. Halo perempuan? Lalu ia mengambil dari buah itu dan dimakannya. Dan juga diberikan kepada suaminya bersama-sama. Dan suaminya juga makan. Jadi berdosa dua-duanya. Karena itulah maka perlu disiplin, saudara. Jatuh dalam dosa, kemudian mereka sadar. Mereka pertama kali yang dialami adalah sadar dirinya telanjang.
Lalu mulai merasa malu. Lalu kemudian menutupi rasa malunya itu. Diambilnya pohon ara, daun pohon ara, ditutupinya ketelanjangan, disematnya satu demi satu, daun itu ditutupinya. Itu namanya usaha manusia untuk menutupi segala dosanya. Tapi sebentar layu. Dan itu sebabnya maka Tuhan mengambil binatang, menyembelihnya, kulit domba. Itu jadi pakaian manusia yang dari Allah. Itu nanti membayangkan bahwa usaha manusia itu sia-sia, layu, tidak mungkin. Tapi kulit domba itu membayangkan nanti korban Yesus Kristus yang disembelih itu sanggup menutupi segala ketelanjanganmu, rasa takutmu, rasa malumu, rasa bersalahmu, sehingga kau sembunyi dan Tuhan bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Yang ditanya suami, kepala keluarga. Tuhan tidak berkata, Hawa, Hawa. Memang Hawa itu kalau sudah bersalah sembunyi. Yang maju ke depan suami. Jadi jangan heran paturunnya begitu. Betul apa betul? Itu sebabnya Allah mengenakan disiplin. Selanjutnya saudara sekalian, disiplin itu berbunyi ya, reward or punishment. Pahala, upah, atau hukuman. Hukuman itu pertama-tama diucapkan Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunanmu. Ular itu akan mematuk tumitmu. Dan engkau akan menghancurkan kepalanya. Dosa itu, setan itu tersembunyi. Dia mematuk kita dari belakang, bukan dari depan. Sudah tahu tumit. Tumit itu ujung kaki yang paling belakang. Itu selalu diganggu oleh setan. Artinya pada masa kita tidak sadar. Tidak sadar. Saya mau tanya. Siapa yang berjalan selalu menjaga tumitnya? Melihat ke bawah, ke belakang. Enggak ada. Tumit itu bagian terakhir yang ketinggalan kalau kita berjalan. Dan itu setan mematuk tumit kita. Artinya seringkali kita tuh tidak sadar kenapa sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu tidak sadar dia berdosa. Kalau ngomong enak itu. Padahal lidah ini paling banyak dosanya. Saudara-saudara, tidak ada damai, permusuhan. Nomor satu, hidup kita itu jadi tidak damai, gelisah terus. Ayat 16 dikatakan, susah payah waktu mengandung sampai engkau melahirkan. Tetapi engkau tetap birahi sama suami. Orang kalau melahirkan kapok. Iya kapok. Tapi kapok Lombok. Tetap birahi sama suami. Ayo, siapa ngaku enggak? Itu dosa, akibat dosa, kutuk itu. Susah payah waktu melahirkan. Tapi birahi dan baca betul ayat firman Tuhan. Suami akan berkuasa atas istri. Itu akibat daripada perbuatan dosa kita. Jadi jangan suka melawan suami ya. Suami juga jangan suka melawan firman Allah ya. Sebab kalau kita suami-suami baik melakukan firman Allah,
enggak ada istri yang melawan. Kalau toh dia mau melawan, ayat berapa itu? Sadar dia. Ya. Kemudian dikatakan tanah terkutuk karena engkau. Susah payah kau mencari rezekimu. Kalau dulu kan manusia enggak susah mengusahakan tanah sebab hasilnya hasil tanpa dosa itu waduh luar biasa. Tapi sambil memeliharanya. Tapi sekarang manusia sudah diusir keluar dari Taman Eden karena dosa. Maka dia mesti mengusahakan tanah yang terkutuk, susah payah, cari rezeki. Makanya petani zaman sekarang itu susah payah. Tanah yang ditanam itu terkutuk. Banyak manusia nggak sadar kenapa zaman modern. Pengetahuan makin bertambah, tapi penyakit juga makin bertambah. Kenapa? Kutuk. Karena tanah terkutuk. Kau makan semua dari tanah. Tanahnya kena kutuk. Segala macam penyakit dari tanah. Dari cacingan sampai kanker dari tanah. Makanya manusia modern itu kembali, kita sekarang jangan pakai pupuk, kita mesti organik. Kalau mau tahu apa itu, tanya Cicucu itu ya. Kok awe, apa itu organik? Artinya tanaman yang nggak boleh pakai pupuk, pakai apa kecuali pupuk alam. Apa itu pupuk alam? Kotoran kambing, kotoran manusia, kotoran sapi itu alam. Menyatu kembali dengan tanah. Kalau pupuk itu kimia, barang kimia, itu itu yang menyebabkan penyakit. Ya. Karena itu sudah sekalian, tanah sudah terkutuk, lalu ayat 24 manusia diusir keluar dari Taman Eden. Karena udah berdosa, nggak pantas hidup dalam Taman Eden. Nggak ada orang berdosa hidup tenang damai. Nggak ada orang berdosa hidup dalam sorga. Kalau tak ada manusia itu mengusahakan surga sendiri. Surga yang dibuatnya. Nah, akhirnya dalam Kejadian pasal 4, sesudah manusia terusir, Kejadian pasal 5, maka matilah Adam. Adam itu dalam Kejadian pasal 5, dalam usia 930 tahun meninggal juga. Nah, itulah kutuk. Dalam pasal 4 ayat 8, keturunan manusia itu berdosa. Ini dengki. Ya, kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Ini pembunuhan yang pertama. Kasih Allah, disiplin Allah, lalu dosa, pembunuhan yang pertama. Ada dalam kitab Kejadian. Iri dengki. Balas membalas. Dulu nggak ada itu. Siapa yang suka balas membalas? Orang berbuat jahat. Balas lagi. Ini keturunan Kain. Keturunan manusia yang jahat berdosa. Jangan suka balas jahat sama jahat. Firman Tuhan balas jahat dengan kebaikan. Tapi dalam ayat-ayat selanjutnya saya lihat itu kebenciannya meningkat. Ada keturunan Kain yang bernama Lameh. Lameh itu poligami yang pertama di dunia dilakukan oleh keturunan Kain. Biasanya laki-laki punya istri satu. Tapi saudara sekalian, Lameh ini manusia yang berpoligami. Pertama punya istri dua namanya Ada dan Zila.
Lalu kemudian saudara sekalian dengan sombongnya Lameh ini berkata, ada dan sila dengar. Kalau Kain 1 dibalas 7 kali, tapi aku Lameh 1 dibalas 70 kali 7. Kejahatan manusia luar biasa. Siapa di sini suka balas-balas? Itu namanya Kain. Kalau balasnya kebangetan, itu namanya Lameh. Kain dibalas 7, aku Lameh 70. 7 kali 7. Ini gambaran dosa dalam manusia. Itu sebabnya Allah perlu punishment, disiplin, yaitu hukuman. Nah, tapi kemudian kita melihat ya, kepada keturunan Nuh, Kejadian 6 ayat 12. Disiplin, upahnya kalau yang taat pahala atau hukuman. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Apa Allah tidak melihat? Tahu Allah. Sebelum dunia dibinasakan, Allah melihat dunia itu rusak. Itu pada zaman Nuh. Sekarang akhir zaman ini sudah sekalian. Allah kembali melihat. Aduh. Jangan tanya kenapa COVID ada. Rusak. COVID itu menyadarkan manusia agar berbalik kepada Allah. Cambuk disiplin yang kuat dari Allah. Sekarang kita melihat disiplin itu dilaksanakan pada keturunan Nuh. Berupa hukuman, sudah sekalian. Ya, terhadap manusia yang rusak itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Kemudian 7a. Kita melihat di situ, saudara. Ketika dilihat Tuhan mau kejahatan manusia besar, cenderung hati-hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Tuhan marah benar. Mau dihapus, itu zaman Nuh. Nanti pada zaman Yesus, begini lagi. Kalau dulu dihapus dengan air, maka zaman akhir ini dihapus dengan api. Api, janji Allah. Itu kutu miri, pelangi. Tuhan bersumpah, aku tidak akan membinasakan dunia ini dengan air. Tapi aku akan membinasakan dunia ini dengan api. Itu akan terjadi, saudara sekalian. Sehingga pada zaman Nuh itu Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah. Sehingga dalam pasal 7 itu jelaskan Tuhan menghukum manusia. Sampai pasal 9 manusia yang lama itu habis semua, dibinasakan. Tapi untung Tuhan itu mulai menunjukkan pola yang benih iman. Sebab dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh punya iman. Bangun kapal mau. Nuh bangun kapal nurut. Di mana? Di Gunung Ararat. Coba saudara pegang bangun kapal di Gunung Galunggung gitu.
Masuk akal nggak? Tapi mau, karena percaya. Bagaimana bangun kapal di Gunung Galunggung, nanti meluncurkannya ke laut bagaimana? Pada waktu itu belum ada hujan, belum pernah tahu tentang hujan, belum. Bumi cuma hidup karena embun. Tapi disuruh bangun kapal gede banget. Iman. Makanya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini benih pahala. Karena iman. Ya, luar biasa. Lalu ketiga, Tuhan bikin generasi baru. Generasi lama lain. Sekarang generasi lama berbunyi kasih dan disiplin. Kasih dan disiplin. Hukuman. Tapi generasi baru ini sebagian kasih disiplin, sebagian lain mendapat kecerahan menuju kasih dan pengampunan. Ya, beriman sebelum Kristus, ya. Jadi beriman kayak Abraham itu sebelum Kristus, generasi baru. Ya. Di situ kita melihat pola lama masih ada, kasih dan disiplin masih berlaku sebagian. Tapi pembaharuan dimulai dengan pemanggilan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham itu dari mana? Dari Ur Kasdim. Saudara boleh buka Google, tanya Ur itu di mana? Nanti ditunjukkan Irak. Baghdad, tidak jauh dari ibu kota Irak, Baghdad itu. Di situ ada satu kota kecil namanya Ur. Pusat dunia itu di Irak dulu. Ur Kasdim, panggilannya berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membarui semua ini. Jangan lagi di rumah bapakmu, dari bangsamu, enggak. Sekali pergi kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan nanti. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Wah, ini luar biasa, saudara. Panggilan itu menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Siapa yang berani mengutuk orang-orang percaya? Dikutuk sama Tuhan. Makanya jangan main-main. Kalau zaman dulu, jangan ngomong di belakang ya. Ulah ngutukin pendeta. Saya nggak pernah ngomong itu. Tapi sekarang ayat mengatakan, suka kerulu tuh, nanti tidak kutuk. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini kita lihat sudah sekalian janji antara dan tujuan akhir. Janji antara itu kita lihat di dalam ayat 2a. Ya, kembali. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Waduh, siapa yang gak mau? Keturunannya banyak, bangsanya besar. 2, memberkati engkau. 3, membuat nama masyhur. Siapa yang gak mau? Dan ini namanya janji antara. Tapi janji pokoknya adalah, tujuan akhirnya adalah, engkau akan menjadi berkat. Apa dosa manusia sampai sekarang? Tujuannya hidup cari berkat, cari nama besar, cari berkat,
kemudian cari nama masyhur. Ini yang dituju oleh manusia sekarang. Ini namanya sasaran antara. Tuhan mau memberi kita ini jadi orang besar. Tuhan mau membuat kita dapat berkat. Tuhan mau membuat kita nama masyhur. Tapi tujuan akhirnya adalah membuat kau jadi berkat. Tapi manusia masa kini mabok. Mabok dengan tujuan yang sia-sia. Yaitu janji antara. Siapa yang gak mau jadi bangsa yang besar? Berkat. Nama masyhur. Bukan itu tujuan kita. Itu kelengkapan yang Allah sediakan buat kita. Tapi siapa yang mengutamakan hal yang macam itu, orang itu akan kena kutuk, bukan berkat. Itu sebabnya kita mesti tahu dalam hidup ini apa tujuan Allah. Jangan main-main jadi Kristen. Kristen tidak menyelamatkan, tapi Allah dan firman-Nya menyelamatkan kita. Supaya kita menjadi berkat yang besar, itu tujuannya. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan pasal 28 disebutkan berkat atau kutuk. Kalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini turun atasmu. Tapi kalau kau tidak melakukannya, segala kutuk ini akan menimpa engkau. Terkutuk engkau di kota, terkutuk engkau di ladang. Itu Ulangan 28, baca betul. Dan akhirnya Ulangan 30, ayat 15 dan ayat 19 berbunyinya, ingatlah, aku menghadapkan engkau kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Setiap orang sadar Allah menghadapkan kita kepada berkat berupa kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Antara lain pendek umur segala macam itu. Kenapa manusia pendek umur? Kenapa manusia banyak penyakit ini? Tapi ayat 19 kesimpulannya kita lihat. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Ini Tuhan bilang, pilih. Jangan jadi Kristen, jadi orang yang mentaati firman Allah. Nah, baru pola itu terakhir dirubah Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan pikir kalau manusia bandel ini, terus pakai disiplin, mati kabeh, mesake, kasihan. Karena itu Tuhan punya rencana merubah pola ini. Patron yang dulunya kasih dan disiplin harus diganti kasih menjadi pengampunan. Itu dicanangkan Tuhan 700 tahun sebelum Kristus. Ya, Yesaya pasal 7 ayat 14, akan lahir juru selamat, Immanuel, akan lahir juru selamat. Itu 7 abad sebelum kelahiran Yesus. 7 abad itu sudah pikiran Bapak surgawi itu penuh welas asih. Ayatnya kita baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. 7 abad sebelum peristiwa kandang Bethlehem, Yesus Natal. Sudah diramalkan tentang itu.
Immanuel, Allah akan menyertai manusia. Kemudian 100 tahun kemudian, yaitu 600 tahun sebelum Yesus lahir, dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan demikian. Ya, ayatnya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, Allah mikir kasih apa hukuman? Kasih apa hukuman? Dah, aku berjanji mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku bersumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Allah itu malu hati. Sebab dia bersumpah kepada nenek moyang orang percaya. Sebab itu kalian ini dianggap sesuai kitab Galatia sebagai keturunan Abraham. Maka Tuhan itu melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ingat janjinya kepada orang percaya pertama Abraham. Tuhan bilang, kau mau melanjutkan kasih setiaku. Ayat 31 dikatakan Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Perjanjian baru itulah yang ditulis dalam Injil Kristus. 4 Injil itu perjanjian baru, saudara sekalian. Ayat berikutnya 34c apa dikatakannya? Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saya kalau doa tersungkur ingat ini. Betapa besar kasih Tuhan. Kita ini manusia itu jangan beragama. Makanya kasihan itu orang-orang beragama. Orang-orang beragama itu mereka pegang yang lama. Kasih dan hukuman. Kasih disiplin karena dosa. Kasihan. Kitalah yang harus menyelamatkan. Agar lanjut terus. Kasih berubah. Kasih tetap. Tapi hukuman itu yang berubah. Lalu kita beriman kepada Kristus. Ya, next. Masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, beriman kepada Kristus. Bukan kebaikan kita, bukan usaha agama. No, usaha agama itu tidak bisa sampai. Tapi kalau kita datang kepada Kristus, juru selamat, kita baca Matius 1 ayat 1. Apa tertulis sana? Pembukaan Matius 1 ayat 1, ini silsilah. Daftar keturunan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Cuma disebut 2 nama. Yesus itu berasal dari Daud dan Abraham. Tuhan bersumpah kepada Daud, kerajaanmu akan kekal. Karena Daud itu, saudara sekalian, orang yang mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Dan kemudian anak Abraham. Padahal itu keturunannya sudah sekian 42 keturunan dari Daud sampai dari Abraham sampai Yesus itu ada 42 keturunan. Tapi yang disebut cuma 2 nama saja, saudara. Ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. 3 kali 14, 42 keturunan. Matius 1 ayat 17 menyebutkan tentang itu. Tapi yang disebut cuma 2 nama. 42 keturunan, cuma 2 disebut. Daud, sebab Tuhan berjanji kepada Daud, kerajaannya kekal. Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham.
Ini dasar kita, saudara. Ayat 24 dan 25 disebut dikatakan sesudah bangun dari tidurnya Yusuf membuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tadinya mau diceraikan Maria. Bunting sebelum kawin. Mau dicerai, mau dibuang. Tapi malaikat datang. Tapi kemudian ia mengambil Maria. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini tertulis dalam Injil. Saya baca dalam kitab Maryam dalam Al-Quran sama. Bahwa Yesus lahir bukan keinginan manusia. Tapi roh Allah membuat Maryam mengandung. Dalam Al-Quran disebut. Ya. Ini sudah kan menjadi pokok iman kita. Sehingga inilah yang mendasari Yohanes pasal 3 ayat 14, 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Waktu di padang gurun karena dosa bangsa Israel banyak yang digigit ular. Mati. Tapi siapa yang memandang lembaga ular yang dinaikkan? Hidup. Dan ini sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yang melihat bukan dengan mata. Tapi melihat dengan hati. Percaya kepadanya. Akan beroleh hidup kekal. Ini namanya kasih dan pengampunan. Terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Ini janji Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi. Tidak lagi penghukuman. Tidak lagi punishment, but reward. Melainkan itu menyelamatkan oleh dia. Bukan lagi reward, tapi sekarang pengampunan. Bukan lagi pengampunan, kasih karunia. Grace, kemurahan. Anugerah. Enggak ada yang kita buat. Coba kabarkan Injil kepada tetangga kita itu, kasihan mereka. Belum sampai satu langkah lagi kepada anugerah. Kurang salingkah. Sebab dalam Al-Quran disebutkan. Orang beriman itu harus betul percaya kepada kitab. Ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu tertulis dalam kitab. Maksud saya dalam kitab suci orang Islam. Taurat perjanjian lama. Zabur itu Mazmur, Daud. Taurat itu Musa. Mazmur itu Daud. Kemudian Injil, Yesus. Mereka percaya yang keempat. Padahal kitab suci bilang harus percaya 4. Ini kasihan. Sebab mendengar perkataan manusia tidak baca betul. Percaya apa yang didengar, disembunyikan yang 3 ini. Saudaralah yang berkewajiban, kita semua berkewajiban untuk membuka ini. Supaya terang ini, kasih dan pengampunan sampai kepada kita. Inilah yang kita sebut sangat besar anugerahnya. Yang telah kuterima. Dulu sesat dalam dosa. Kini dipimpinnya. Kita masuk dalam perjamuan kudus.